Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi hari ini saya mau kedatangan seorang teman. Beliau ini memiliki mobil yang unik ya. Mobilnya itu sebetulnya mobil biasa, Toyota Corolla all new ya, all new AE111. Mobilnya gimana ya? Mobilnya itu layaknya mobil bapak-bapak untuk ke kantor gitu. Warnanya marun, merah marun, kemudian pakai kaca film tebel gitulah. Ya mobil-mobil pada umumnya lah, mobil-mobil kantor pada umumnya. Tapi mobil ini sangat menarik gitu ya. Ini boleh dibilang apa ya? Serigala berbulu domba gitu kali ya. Jadi mobil ini sering dipakai beliau untuk drag race. Nanti kita lihat deh. Jadi dia punya modifikasi yang menurut saya cukup ekstrim ya. Jadi dia menggunakan mesin 2000 cc, DOHC, kemudian turbo. Nah, yang lebih mantap lagi adalah mobil ini dikonversi dari front wheel drive menjadi all wheel drive. Ya, nanti kita lihat bareng-bareng bagaimana si sleeper satu ini dibangun dan di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aaf, pengguna Corolla All New 111 tahun 97. Saya drag race antusias. Ini adalah mobil all new Corolla, Toyota all new Corolla tahun 97 dan disebut AE111. Konsep modifikasinya menuju ke sleeper sebenarnya, karena saya nggak kepengen kelihatan banget dengan aliran atau modifikasinya segala macam, cukup hanya yang konsepnya ya kayak standar bawaan pabrik aja. Kalau eksteriornya di mobil ini sudah mengganti bumper Subaru Gen 2, ganti velg ring 16, udah sih kayaknya nggak ada lagi. Ide awalnya sebenarnya ya itu karena mencoba mobil saudara, akhirnya kepengen lah menggunakan mesin yang sama. Mesinnya yaitu 3S GTE. Tadinya itu nggak berpikiran untuk membuat all-wheel drive-nya, tapi hanya berpikiran ya cukup front wheel drive-nya aja lah kasarnya. Tiba-tiba ditawarin oleh bengkel pagi-pagi, akhirnya ya memutuskan untuk beralih ke all-wheel drive membangunnya. Kalau mesinnya dia nggak ada perubahan, dia masih stock engine. Yang palingan perubahan cukup di intercooler. Aslinya kan 3S GTE itu intercoolernya top mount, berubah jadi ke depan, di belakang bumper intercoolernya. Pakai bumper Subaru ya karena kita kembali ke konsepnya adalah sleeper. Jadi ingin biar nggak kelihatan tuh intercooler, pipa intercooler. Nah akhirnya intercoolernya saya cat warna hitam biar lebih sleeper banget.
Kalau untuk mengikuti drag race 201 meter. Waktunya itu kita dapatnya 8,2 detik. Sebenarnya yang kita tuju adalah 8,5 detik. Ternyata akhirnya bablas 82. Itu pun sudah dikasih pemberat, istilah kasarnya dikasih satu ban serep di belakang. Kalau bicara remnya itu masih tetap bawaan punyanya Celica. Semua dari rem, PCD-nya, shocknya itu masih punyanya Celica. Jadi kita dapat dari half cut semuanya. Nah akhirnya ya dipasangin semuanya ke situ. Cuma hanya perubahannya ya mungkin bikin dudukan gardan doang. Sama engine mountingnya agak berubah. Kalau ecu kita tandemnya ke PJ Bag punyanya Dastec. Kita dyno di rev itu dapat 245 WHP dengan torsi 330 something Nm. Kalau yang berkesan sih di mobil ini mungkin ya karena cita-cita sih sebenarnya, karena ingin mempunyai mobil turbo dan di rumah emang sudah mempunyai mobil NA, ya makanya ya beringinlah menggapai cita-cita ya kan untuk mempunyai mobil turbo. Akhirnya ya kesampaian dengan Corolla ini. Sebenarnya kenapa bikin sleeper itu karena ya tadi itu satu, karena di rumah kita sudah mempunyai mobil NA, mempunyai Estilo ya kan, itu looks-nya emang kelihatan drag. Makanya jadi akhirnya membuat konsep ya benar-benar sleeper buat di mobil ini. Jadi biar nggak kelihatan mobil drag-nya sama sekali. Benar-benar looks mobil harian lah. Kalau bicara yang pengalaman lucunya mungkin kalau ajang drag race, kebetulan yang tahun lalu itu di bulan Oktober itu, nah kita mengambil kelas sebenarnya kelas bracket 8,5, tapi si panitia kayaknya tidak percaya dengan mobil ini, keadaan seperti mobil ini kok yakin ikut bracket 8,5 gitu ya kan. Kita akhirnya sempat disuruh mundur, padahal kelasnya udah mulai jalan ya kan. Dan terus akhirnya saya untuk meyakinkan kembali oleh panitia, coba tolong cek dengan nomor start sekian. Akhirnya panitia cek, oh ya ternyata benar 8,5, akhirnya kita baru boleh masuk. Ya mungkin karena penampilannya sleeper kali ya, nggak terlalu kelihatan, jadi si panitia agak nggak percaya dengan waktu ngambil kelasnya 8,5. Delapan setengah. 85. Iya. Nggak percaya banget ya. Bingung dia. Ya. Empat 13. 413. Kelas 8,5. Hah? 8,5. 8,5. Iya. Apa suruh masuk? Suruh masuk. Rencana kedepannya kalau insya Allah punya rezeki, mungkin inginnya sih ganti kap mesin yang fiber, bagasinya fiber, terus kepengen naik turbo, pengen naik cam, ya kemungkinan besar sih seperti itu sih kalau emang dikasih rezeki Allah. Kalau tipsnya sebenarnya balik lagi ke budget kali ya, budget individual ya. Kalau Toyota ya mungkin bisa pilihannya ya kayak saya 3S GTE itu mungkin bisa,
atau 4AG blacktop juga bisa. Ya, kalau ruangnya lebih cukup lega, ya mungkin 2JZ kali ya. Semua tetap kembali ke budget sih. Istilahnya tetap di budget ya. Ya kalau budgetnya lebih cukup ya mungkin bisa naik ke turbo atau ke AWD pun juga bisa. Kesannya sih untuk membawa mobil ini mungkin karena saya terlalu biasa dengan mobil NA ya. Pertama kali untuk jadi dengan mobil ini naik turbo, ya feel-nya bangga. Dan terus mungkin karena nggak pernah dengar suara siulan blow off ya kan, akhirnya ya kepengen aja denger terus aja tuh blow off ya kan. Kepengen ngebus aja sih sebenarnya, tapi sensasi turbonya ya ada, tetap kadang tuh diinginin sebenarnya, ya itu karena si bunyi blow off-nya itu tadi. Ya kalau bicara untuk nyentaknya itu ya lebih berasa mobil turbo ketimbang NA ya. Tapi ya selama ini sih ya buat harian jarang di high RPM sih. Kita selalu palingan ya 3000 spooling turbo ya udah pindah bawa-bawa santai sih. Gitu. Untuk bengkelnya, saya masuk ke bengkel MK Autotechnica di Depok, di Pasar Segar tepatnya bengkelnya. Di situ ya saya membangun mobil ini dan saya sebenarnya bisa mencari mesin sendiri, tapi saya akan berpikirnya ketika nanti saya dapat mesin, bengkel yang bangun, apakah ada garansi atau tidak. Akhirnya saya memutuskan untuk biarkan bengkel yang mencari mesin semuanya. Jadi biar kita dapat garansi lah kalau misalkan kenapa-napa di jalan atau apa. Dan setelah selesai mobil ini ya selama ini kita nggak ada kendala ya sebenarnya di habis keluar dari dyno itu nggak ada kendala sama sekali. Ya cukup memuaskan sih sebenarnya bengkelnya. Moto di bengkel itu apapun mobilnya tetap mesinnya Toyota. Ya, kalau untuk tunernya sebenarnya sih yang punya bengkel namanya Miki panggilannya. Ya, hampir semua yang dipegang sama dia ya emang mesin 3S kebanyakan. Jadi makanya bisa dikatakan spesialis sih di 3S dia. Kalau di bengkel itu ngerjainnya ya waktu pada saat mobil saya masuk itu ada mobil VW Polo. VW Polo itu dibikin mesinnya swap ke 3S GTE juga. Terus ada Nova, Civic Nova itu dimasukin 3S GTE juga. Dulu pernah dia bikin buat di drag, itu mobilnya Honda Civic Genio. Itu juga dimasukin 3S GTE juga. Terus ada lagi DX 3S tapi dibikin tarikan belakang. Itu. Terus sama apa lagi ya? All new sih banyak sih yang dibikin sama bengkel itu. Gitu. Durasi pengerjaannya, jadi kebetulan dalam waktu 2 bulan itu sebenarnya mungkin bengkel udah menyiapkan. Kayak mesinnya sendiri mungkin dia udah ready ya mungkin gitu. Jadi dia tinggal menaikkan dan terus ya gardannya mungkin baru dia menyusul karena dia datang juga barang gardan ya kan. Akhirnya dia menawarkan ke saya gitu. Makanya jadi bisa cepat dalam waktu 2 bulan kurang lebihnya. Kalau interior sebenarnya mungkin yang diganti kayak setir ya. Setir itu kita ganti pakai punyanya Altesa yang Matic, yaitu kita masukin setir pakai Altesa. Terus speedometer kita pakai punya Corolla AE 111 yang JDM.
Terus ada penambahan kayak odometer RPM-nya, terus gauge-nya itu ada DV, water temp, oil pressure, terus boost meter, terus sama satu lagi kita ada turbo timer. Kita pakai VPOT buat turbo timernya, terus nambah lagi di monster gauge dia. Kayak indikator juga sih sebenarnya, kayak buat data gitu deh, buat lihat-lihat ya. Kalau jok kita pakai punya Toyota Levin. Assalamualaikum, saya Andra, saya sahabatnya Aap. Iya betul, sebenarnya saya juga pengguna AE 111. Iya, jadi memang pas terakhir jadi itu mulai dari kita di bengkel sampai ke dipakai harian terus balap, ya memang saya mengikuti banget mobil ini karena memang dulu cita-citanya juga pengen swap juga engine gitu. Tapi ngelihat dulu yang ini, wah fun to drive banget memang. Terus juga jambakannya, sensasi turbonya, wah itu karena bodinya enteng, dimasukin mesin 2000 cc turbo AWD pula, waduh itu memang sensasinya yang gatal kaki untuk nginjek. Iya, yang lucu itu ya itu pas mau masuk start disuruh mundur karena nggak percaya gitu kan, dilihatnya mobil kantoran gini. Nggak percaya, akhirnya kita ngotot suruh lihat dulu baru bisa start. Iya, jadi awalnya memang pas di swap engine itu awalnya memang masih FWD. Jadi memang paketnya mesin, terus forward penggerak tenaga depan juga. Ya itu tiba-tiba pagi-pagi lah itu dapat kabar karena ada tawaran untuk di upgrade jadi AWD. Ya udah, kita coba aja sekalian gitu. Pengen tahu juga. Jadi terakhir itu memang mesin yang paling bisa masuk untuk ke dalam AE itu ya 3S GTI gitu. Kalau mau lebih ke atas lagi 2JZ mungkin harus bongkar firewallnya gitu. Jadi memang sudah paling untuk PNP-nya memang lebih cocok banget untuk 3S mesinnya Celica memang. Kalau AWD-nya memang pastinya lebih enak untuk start gitu kan, untuk start dan lebih stabil dia untuk di awal. Memang itu satu hati juga tuh Sleeper tuh. Bener-bener satu hati, jadi menipu tampilannya. Ternyata waktu itu pernah juga ya ketemu si Rocco ya, kalau nggak salah si Rocco. Ya itu, lewatlah itu si Rocco juga bisa. BM, ya. Iya, kalau di Asia Afrika pernah memang. Jadi itu sempat kita diketawain, mobil itu sempat diketawain. Jadi mobil kita sempat diketawain karena startnya bareng BM, tapi ternyata BM-nya kita tinggalin jauh. Habis itu balik kita ditepokin gitu. Itu yang paling bikin seneng, bangga gitu. Kalau ini karena jeroannya dalamnya masih standar, jadinya masih sangat enak untuk dipakai harian, masih sangat enak. AC dingin, terus kenceng pula ya di situ memang. Semakin gatal kaki ya semakin cepat kita ngeluarin uang untuk ke bensin itu, sahabat Pertamina. Ya itu sih. Alhamdulillah sih pas balapnya juga kita lancar aja karena mobil juga nggak kita towing, jadi kita pakai ya
ibaratnya kita gelindingin pulang balik tuh sambil balap juga. Alhamdulillah sih aman sih. Kalau apa lucu-lucuannya di kita di ini mobil kantoran gitu kan, mobil kantoran kok ikut ini balapan gitu. Iya, gitu sih.